Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah selawat ke Nabi. Selamat datang di dunia kebebasan bersuara dan berpikir. Buka mata Anda, buka telinga Anda, karena kita akan merambah dunia baru bersama saya dari Eng di DE Podcast Beyond the Limit. Oke guys, karena hari ini kita kedatangan Bang guys, jadi pembukaan kita udah kita agak ralat sedikit ya. Karena depan kita ada seorang sosok yang bergelar Ges, yang lebih dikenal dengan Bang Ges. Beliau adalah salah satu calon DPRK Kabupaten Aceh Timur yang mungkin insya Allah akan mendapat satu porsi bangku DPRK nantinya. Karena beliau adalah seorang yang jujur, kreatif, berintegrasi atau berintegritas. Dan beliau adalah seseorang yang memang sudah banyak berbuat untuk Aceh Timur. Langsung aja, kita karena kedatangan Bang Ges nggak mau berlama-lama dengan hal yang lain. Langsung kita sapa Bang Maimunzir. Siap, atau yang lebih dikenal Bang Ges ya. Ya betul. Bang Darwin atau lebih kenal dengan Bang Eng. Bang Eng. Gimana kemarin nih Bang? Hari ini Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah. Berarti dari sekian undangan hari inilah baru ada waktu buat datang ke sini buat ya sedikit lah bagi-bagi pemikiran dan semacamnya. Bukan tidak menghindari undangan, tapi beberapa kali undangan memang terbentur dengan jadwal ada konser kecil-kecilan, Bang. Konser kecil-kecilan. Ini sebenarnya Bang nih kayak mana nih, caleg atau memang musisi mau kayak mana nih Bang? Gini, ini sangat berkaitan. Yang saya nyanyikan, yang saya suarakan itu juga untuk suara rakyat. Suara misalnya rakyat kayak Pak Bandit, Hak Reman, Awak Dalam, Bagi Tumpuk kan, itu kritik sosial. Yang itu modal utama saya untuk mencalonkan diri jadi Dewan. Berarti sambil nyanyi, sambil tampil, juga sambil kampanye Bang ya? Ya betul. Bisa gitu Bang ya? Kita bisa kan. Jadi guys, sosok Bang Ges ini adalah sosok yang memang mungkin sudah banyak dikenal di kalangan publik. Apalagi beliau salah satu tokoh nasional juga. Beliau pernah merambah dunia-dunia yang mungkin nggak semua anak muda mampu merambahnya. Beliau saat ini ingin mencalonkan diri sebagai calon DPRK Kabupaten Aceh Timur di Dapil 5 Bang ya? Dapil 5. Sosok yang lahir di Aceh Timur tanggal 5 Mei, mungkin karena 5 Mei juga namanya makanya Maimunzir ya. Tahun 1982, beliau SD di Ule Ateng, Nur Salam, sekarang Bago, atau Nur Salam sekarang Bang ya? Nur Salam atau Bago. Atau Bago, sama aja Bang ya. Terus beliau juga mengenyam pendidikan di STN Banda Aceh, dan beliau pernah mengenyam pendidikan strata 1 Bang, S1. Iya. Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Iya. Jadi ini sedikit coba kita bawa. Jadi jangan dikenal Bang Ges ini cuma sekedar musisi ya. Beliau juga seorang yang berpengalaman di dunia pendidikan ya. Apalagi pernah menjadi koordinator program Yayasan Anak Bangsa Bang ini. Iya. Setelah kuliah atau memang sebelum kuliah nih Bang? Ini sebelum kuliah juga pernah. Jadi sebelum saya kuliah di Jogja itu, waktu saya STM saya kebetulan ini masa kecil saya itu mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya. Saya setelah di SD kelas 5 SD di Ule Ateng, itu terjadi konflik dan ayah saya itu telah satu korban konflik yang harus dirawat di Zainal Abidin. Jadi kami sekeluarga pindah ke sana untuk merawat ayah dan saya menjadi anak jalanan waktu itu. Jadi saya tiap subuh itu, kalau anak-anak lain subuh setelah salat subuh mereka belajar, saya setelah salat subuh itu jual koran direk Bang, direk. Umur 12 tahun Bang? Iya, direk dan di Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi setelah jualan, itu jualan loper atau memang jualan ya loper, kita jualan koran, bawa koran kemana-mana tuh subuh itu paling laku serambi Indonesia dari harga 700 perak Bang. Jadi keuntungan kita 150.000 perak. Jadi gitu-gitulah. Jadi makanya saya hidup di jalan, terus sekolah, sekolah begitu terus, sehingga saya diterima kerja di Yayasan Anak Bangsa. Yayasan Anak Bangsa itu dia mengkoordinir kawan-kawan jalanan, anak jalanan dan pekerja anak. Makanya saya dari kelas 3 STM itu sudah terlibat dengan Yayasan Anak Bangsa, dan saya juga kenapa saya kuliah di Jogja? Karena itu mendapat beasiswa juga dibantu oleh satu yayasan itu juga. Luar biasa. Saya dapat ya. Berarti pengalaman sosial Abang ini selain Abang ngerasain sendiri kehidupan yang pedih di Aceh masa konflik gitu ya, juga Abang berpengalaman
SMA bang ya, SMA udah berpengalaman di yayasan Iya. yang Anak luar bangsa. biasa ya, Yayasan Anak Bangsa ini bang ya. Iya. Sekarang masih aktif nih bang, yayasan tersebut. Kalau yayasannya masih aktif, cuman karena saya pindah ke Aceh Timur, berkeluarga di Aceh Timur, saya Iya. sehingga berprofesi sekarang itu jadi jurnalis televisi di jurnalis televisi SCTV. Jadi, tapi saya tetap ketika ada teman-teman kayak seperti kemarin, setelah kita ada buat konser di Banda Aceh, Iya. kita diundang oleh kawan-kawan beberapa kawan NGO untuk bicarakan isu anak dan perempuan. Itu biasanya saya dan Eli Misal Divita yang dilibatkan untuk bicara isu perempuan dan anak. Itu sebagai pemateri bang. Pemateri dan juga pemberi ide karena itu Sudah pasti berdasarkan kalau pengalaman. kalau hal itu mampu abang berikan, pengalamannya ini bukan pengalaman yang bahasa kawan tuh kaleng-kaleng ya. Iya. Ya kan? Karena kan pengalaman nih, kan nggak Iya. mungkin. Ini sekelas NGO loh bang, Iya. sekelas NGO. Abang bisa jadi pemateri di situ, luar biasa bang. Saya pikir Bang Gies ini kan cuman ya apa ya, aktivis, jurnalis yang cuman jadi seniman, cuma nyanyi aja. Rupanya pengalaman kehidupan abang ini yang sampai juga pernah di sini. Abang dari Jogja juga pernah ke Jepang nih ngenyam Iya. ilmu pendidikan. Ya, di Pendidikan Jepang. apa nih bang? Kalau di Jepang saya dapat kesempatan sekolah di sana setahun, itu social warfare namanya. Social warfare. Di Tokyo. Bergerak di bidang? Dia social warfare tuh di bidang sosial, pekerja sosial. Di sana tuh ada 3 jurusan, itu jurusan anak, lansia, dan difabel. Yang abang pilih nih? Saya difabel, karena difabel itu kan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan di Indonesia, terutama di Aceh itu masih sangat sedikit aktivis yang konsen di isu difabel. Makanya saya bergerak di isu difabel. Sehingga pulang dari Jepang, saya sempat kerja di NGO difabel itu namanya YRDPI. Apa tuh, Yayasan Bang? Rehabilitasi Difabel dan Pengembangan Inklusi. NGO lagi? NGO. Jadi saya khusus ke difabel dan anak. Jadi kita, karena saya backgroundnya aktivis anak, akhirnya saya bekerja di NGO difabel, tapi saya juga ngambil jurusan anak. Karena saya terus terang bang, nggak akan berani ngambil jurusan yang saya nggak pahami. Iya. Iya, jadi Nggak di kenapa situ- ngambil orang tua atau yang lain, kan difabel ini umum bang nih. Iya, umum. Ah. Cuman di tahapan awal kita kan ada berapa pendampingan nih. Ada yang pendampingan keluarga, ada orang tua, ada perempuan. Karena saya spesialis anak, saya mungkin agak lebih paham soal dunia anak. Sehingga difabel pun ketika dia anak-anak itu tetap anak-anak. Jadi Ada dunia. pendekatannya lebih mudah, lebih konservasi dan lebih asik kita lakukan. Itu karena pengalaman hidup abang yang mungkin semasa abang mengenyam pendidikan SD aja abang udah menjadi anak-anak yang seharusnya apa ya, yang apa-apa itu disiapin orang tua, yang apa-apa itu disiapin keluarga. Apa karena dasar pengalaman kehidupan abang yang memang merasakan kepedihan tersebut, nggak mendapatkan apa yang harusnya anak dapatkan? Iya. Apa dasar itu juga yang ngebuat abang tuh nggak mau pindah dari lingkungan anak itu bang untuk pendidikan? Ya, itu betul sekali bang. Karena memang diakui atau tidak, proses perjalanan kita masa kecil itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, akan kita perjuangkan di masa depan. Jadi saya karena dari anak-anak sudah menjadi anak jalanan, terus sempat juga sekolah di Medan, itu sekolah alternatif namanya Taman Kebajikan. Itu juga yang menampung anak-anak jalanan yang kreatif dan juga anak-anak pekerja anak itu selama setahun di sana. Itu ada kelas musik, teater, tari, dan juga skill lainnya, misalnya kayak mebel, menjahit. Disitulah kami coba ini. Kita bicara seni, kalau tanpa penguatan ekonomi, Iya. itu juga akan konyol. Nihil ya. Karena ini Indonesia, kita masih tinggal di negara Republik Indonesia, di mana seniman itu masih dipandang sebelah mata, picit pula matanya, itu sangat memprihatinkan. Sebelah mata apa lu? Sipit, Sipit. agak sipit lagi gitu ya. Iya. Itu yang ngebuat kita tuh bang ya. Iya. Tapi bergerak di bidang sosial, bergerak di bidang apa ya? Perlindungan, bergerak di bidang seni, bahkan jurnalis. Kalau saya lihat sosok Bang Gies ini apa ya? Kayaknya semua kegiatan itu udah abang handle semua tuh bang. Sebenarnya enggak bang, Coba ini bertahap. Bertahap semua bang ya. Dan selalu direncanakan dari awal, bukan langsung bleb enggak langsung. Dasar nih bang. Kita kenal Bang Gies ini awalnya ya, awalnya di generasi sekarang itu kenal Bang Gies itu
Saya baru tahu juga kelahiran tahun 82. 82 nih Bang. Saya kirain Bang Ges ini masih ke tahun 85, 87 gitu Bang. Asik. Rupanya kan udah Tambah kopi. dua periode lebih di atas saya nih Bang. Ya. Jadi yang kami kenal tuh Bang Ges ini kan sosok jurnalis gitu. Iya. Ya kan. Sebelum Abang jurnalis ini emang ternyata Abang udah aktif di lembaga sosial Bang, bahkan NGO. Iya. Setelah mengenyam pendidikan yang sampai ke Jepang tuh Bang. Kalau saya dan kawan-kawan mungkin pengen ke Jepang gitu ya kan, pengen liburan, tapi Bang Ges setahun hidup di sana tuh karena ingin mengenyam pendidikan dan ingin membawa pendidikan itu untuk diadopsi di sini. Diadopsi di Aceh Bang. Sebenarnya gini Bang, makanya di salah satu lagu saya itu kan ada judulnya Awak Dalam. Awak Dalam. Sebenarnya bukan hanya Awak Dalam saja, ini kan akses internet dunia maya luar biasa terbuka. Cuman kita banyak menghabiskan mungkin hal-hal yang lain. Bukan saya bilang ini positif negatif, tapi kita larut dengan hobi masing-masing. Itu beasiswa itu terbuka lebar dimanapun, di negara manapun. Beasiswa itu terus terang saya ke Jepang, saya di kuliah di Jogja juga itu beasiswa. Karena kalau modal sendiri memang kita nggak punya. Itu beasiswa dari orang dalam atau memang beasiswa yang memang pantas didapatkan dong? Iya, kita misalnya kalau saya cerita soal kuliah di Jogja. Di Jogja itu mewakili satu kabupaten kota satu orang. Berarti waktu itu Abang dari perwakilan Aceh Timur atau perwakilan Banda Aceh? Saya perwakilan Banda Aceh waktu itu. Banda Aceh. Karena saya lulusan di STM Banda Aceh. Kita ikut beasiswa itu. Terus beasiswa itu kan bersinggungan dengan apa yang kita kerjakan. Karena setiap beasiswa yang diberikan, misalnya saya mau masuk Fakultas Hukum Muhammadiyah di Yogyakarta. Apa yang sudah pengalaman kerja saya lakukan, itu kita tawarkan ke fakultas itu. Karena mereka juga butuh ilmu flashback-nya lah. Mereka apa yang saya lakukan di universitas itu. Begitupun ketika saya tawarkan kuliah di Jepang itu juga mereka minta makalahnya, proposalnya, tornya, macam-macam. Saya kebetulan kemarin saya tawarkan makalah saya itu soal pemulihan trauma dengan metode drama. Jadi psikodrama. Pemilihan trauma dengan pemulihan trauma dengan metode psikodrama. Psikodrama tuh? Psikodrama itu ilmu teater. Ilmu peran. Di mana anak-anak kita kumpulkan, kita ajarkan seni teater dan musik. Tapi mereka dari murung sehingga mereka ceria dan mereka menjadi berdaya. Kemarin itu kan saya ngajarin lama setelah tsunami. Anak-anak banyak kehilangan orang tuanya, banyak kehilangan saudaranya, mereka kehilangan tempat tinggal. Tapi dengan metode teater itu, psikodrama itu mereka jadi berdaya, mereka jadi optimis lagi melihat masa depan. Jadi itu yang saya ajarkan. Akhirnya saya tulis jadi makalah. Saya tulis jadi makalah dan dibantu oleh kawan-kawan UI juga, anak psikologi UI yang bergabung di Yayasan Pulih. Mereka urutkan menjadi lebih bagus lah kan. Sehingga saya tawarkanlah ke kawan-kawan Jepang itu, ini orang Jepang, aku punya ini konsepku. Sementara di Jepang itu setiap tahunnya cuma satu orang lewat mewakili satu negara, Indonesia. Saya yang dipilih karena dari seluruh Indonesia nih Bang? Dari seluruh Indonesia. Yang lain itu luar biasa makalahnya. Mereka bilang pembangunan dan rata-rata yang adalah tamatan S2 lagi kan. Cuman kebetulan saya menawarkan makalah yang berbeda dan menurut orang Jepang ini menarik nih. Enggak, itu perlu apresiasi yang dapat apresiasi nggak sih Bang dari negara atau apa Bang? Enggak, satu-satunya orang-orang ini lah, apalagi orang Aceh nih Bang. Ya kan, kalau kita berbicara track record nih, saya sorry Bang. Kita anak Aceh ini kan apalagi di masa Abang. Udah, jangankan buat kayak kehidupan Gen Z sekarang itu, kayaknya harus apa? Jangankan kita bilang mau mengenyam pendidikan yang nyaman, yang damai gitu, buat makanannya susah loh Bang. Tapi sosok anak kamu apa ya? Nelayan atau anak apa nih Bang? Kalau daerah Nur Salam nih Bang? Saya petani. Seorang anak petani ya, yang mengenyam pendidikan yang kita bilang di fase konflik itu yang mungkin nggak dapet semua, tapi di fase kehidupan yang sudah Abang lewati itu Abang bisa menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia untuk ke Jepang dengan membawa konsep sosial lagi nih Bang. Lagi-lagi pertanyaannya gini Bang, kok suka kali sih Abang kayak hidup di sosial gitu, apa sih yang Abang dapatkan? Ekonomi dapat nggak sih di sosial tuh? Kalau di sosial tuh kita kayak di kesenian juga Bang, jadi ini candu. Itu seperti misalnya kayak Abang Darwin, tiba-tiba buat podcast, tiba-tiba buat menerbitkan artis lokal. Kalau penghasilan nggak ada, tapi ini hobi. Kan hobi kalau nggak kita keluarkan kan
bisa jadi jerawat ya. Jadi enggak, hobi gini bang, kita bilang hobi. Jadi jerawat hobi yang lain bang. Jadi kalau misalnya kita berbicara hobi bang, secara psikis saja nih, secara psikis, orang memiliki hobi masing-masing bang. Iya. Tapi jarang orang yang memiliki hobi, ya kan, di bidang sosial. Iya. Karena kalau kita kategorikan sosial ini sebuah hobi, itu apa ya? Hobi yang luar biasa bang. Karena apa? Selain kita memikirkan diri kita sendiri, ya kan, biar nggak jerawatan kita keluarkan hobi kita itu, kita juga memberikan hal yang memang orang lain akan dapatkan itu bang. Ya. Jadi, itu kembali ke ini bang, kembali ke soal, mohon maaf tadi, bukan hanya hobi, tapi ini bicara jiwa juga. Misalnya, karena background saya hidup di jalanan, merasakan bagaimana konflik itu, dan orang tua saya sendiri jadi korban, sehingga saya kepingin sekali anak-anak berikutnya jangan pernah lagi merasakan dunia jalanan itu, pahitnya dunia jalanan. Buat generasi masa depan. Itu satu. Kenapa saya bilang ini menjadi pekerjaan panggilan jiwa dan Panggilan hobi? jiwa. Karena metode yang saya lakukan ke anak-anak jalanan itu selalu mereka kita kumpulkan atau kita datangi tempat mereka nongkrong, itu dimulai seni budaya. Saya kebetulan dulu main gitar, jadi dekati anak jalanan dengan gitar, kita bernyanyi, kita buat pementasan kecil, sehingga kita juga bisa buat pementasan besar. Nah, sehingga anak-anak itu yang belum sekolah yang bisa membaca, saya rangsangnya begini, bos, kalau kita nggak bisa baca, di teater, di lagu itu harus ada dibaca, syairnya, liriknya, terus naskahnya. Kayaknya bos ini harus bisa membaca. Dan itu bisa menggerakkan mereka menjadi motivasi bang. Pertama mereka termotivasi untuk membaca. Terus bos, kalau kalian nggak sekolah, ini kan udah terkenal di dunia panggung, orang terkenal. Tiba-tiba ada cewek nanya, sekolah mana bang? Kan itu malu kita. Akhirnya mereka mau sekolah. Walaupun presentasinya, ini supaya kawan-kawan Yayasan Bangsa nggak mengklaim nih. Enggak, ini menuduh enggak. Misalnya kita yang dampingi anak jalan 20 anak. Paling yang mau sekolah 4 atau 5 anak itu udah prestasi luar biasa bang. Apalagi anak jalanan loh bang. Iya, betul. Apalagi kita bilang anak jalanan ini Aceh dan Indonesia ya. Negara yang memang nggak pernah berhenti konflik gitu. Tapi kita berbicara sini kayak beyond the limit saya ini keluar nih bang, ya kan? Abang salah satu sosok yang gini ya. Abang jurnalis nih, udah publik saat ini kita nggak bilang secara keseluruhan ya. Ada sebuah penilaian tersendiri buat jurnalis. Bahwasanya jurnalis ini orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Iya betul. Itu satu, nggak ada sosialnya sedikit pun. Iya. Ya kan? Itu ini penilaian publik bang. Udah. Yang kedua, abang sebagai seniman. Udah. Orang yang memang kalau kita bilang finansial yang dikejar di seniman itu bang. Tapi sosok Bang Yes ini menampilkan hal yang beyond the limit lain nih. Abang, karena dasar pengalaman hidup abang seperti itu, abang ini sebagai batu loncatan abang yang abang lakukan ini, bukan berarti abang menjadikan sebuah profesi yang memang apa ya? Yang untuk menghidupkan abang, enggak. Saya lihat, karena di jurnalis abang juga masuk, terus apalagi abang pernah menjadi pendamping desa, bang. Ya kan? Orang yang makan gaji, bahasa kasarnya, orang yang makan gaji nih bang. Udah, bahkan abang pernah menjadi nominasi 10 besar pendamping desa seluruh Aceh nih. Seluruh Aceh loh bang. Pendamping desa ini kan banyak bang. Rata-rata satu desanya 3 orang ya. Ya kan, belum lagi yang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten lagi kan? Iya betul. Kalau kita di Aceh Timur sekitar hampir 1.500 orang kan? Iya, yang harus mendukung salah satu capres. jadi dari sekian ribu bang, ya kan? Abang masuk 10 nominasi besar nih, dan informasinya abang bertahan cuma 3 tahun di situ. Iya betul. Udah. Ini Bang Yes ini nyari apa sih sebenarnya nih? Finansial udah tersedia nih. Kalau abang mau jadi jurnalis aja udah enak tuh. Ya kan, kalau kita bilang abang mau berkarya di dunia seniman, itu udah nyaman juga. Bahkan abang udah pernah mau makan gaji buta. Udah pernah digaji sama pemerintah nih bang. Iya betul. Ya kan? Dan abang malah memilih jadi apa tuh ya? Bahasa enaknya tuh, kalau abang bilang kemarin tuh, pelayan rakyat ya. Mau masuk ke ranah DPRK nih bang. Iya. Jadi gini bang, ini kan, apa sih bang? Ini sebenarnya tahapan hidup yang saya jalani itu kan bertahap dan punya proses masing-masing dan punya punya sisi yang berbeda. Misalnya, ketika saya jadi seniman, saya juga memanfaatkan dunia seni untuk memberdayakan jalanan, sehingga mereka
tertarik dengan dunia seni dan mereka Ya. mau bersekolah lagi, mau mengaji lagi. Tapi saya dunia seni saya nggak buang gitu. Terus saya juga bisa bekerja sosial di situ kan. Ketika jurnalis pun saya juga lakukan hal yang sama. Makanya saya kalau saya sosok Maimun Zirni sangat susah dikenal di kantor camat, di kantor-kantor pemerintah. Saya karena jarang sekali ngeliput itu kan. Karena saya mungkin nggak bisa tulis redaksi UPI itu saya kurang paham. Makanya berkat hasil jurnalis saya itu ada berapa misalnya lembaga sosial di sini ada lembaga Poli Duafa, ada anak-anak yang butuh bantuan, kita liput itu sehingga pemerintah terbuka matanya, oh ini perlu sosial. Kan karena pemerintah sekarang ini kalau nggak viral mereka nggak akan bantu. Kok bisa gitu bang? Ya memang akhlaknya seperti itu. Akhlak viral gitu lah. Akhlak viral. Atau nggak tahu apa di ini itu. Terus saya juga pernah merasa berharga ketika saya meliput sosok pemuda desa Pak Tani yang dipanggil Zulfan. Rekan Pak Tani ya. Pak Tani itu dia menemukan pupuk-pupuk terbaru itu pupuk organik dengan bahan dasar rumput macam-macam saya liput sehingga dia diundang kemana-mana tuh. Saya merasa menjadi bagian kecil, luar biasa. Enggak, pertanyaan diundang kemana-mana nih bang, maksudnya diundang karena beliau apa? Dia punya skill pertama. Karena kalau bicara teman-teman penemu pupuk organik itu ada ratusan di Aceh Timur. Iya. Tapi yang konsisten beliau. Dia punya skill dan kita publish. Saya dan kawan-kawan junior yang lain juga mau publish beliau, sehingga beliau itu dikenal publik. Sehingga ketika dikenal, lagi-lagi kan viral. Pemerintah melihat beliau gara-gara beliau viral dan dia punya produksi sendiri. Sekarang rekan Pak Tani ini udah aktif nggak sih? Sangat aktif. Dia sekarang sangat dan dibantu pemerintah. Kalau pemerintah itu bicara lain, karena pemerintah memang agak sensitif. Tapi kan udah viral bang. Iya, mereka membantu di tahap awal. Tapi sekarang Pak Tani malah sering bekerja sama dengan teman-teman kepolisian. Karena teman kepolisian kan punya program pertanian organik. Kawan-kawan TNI juga. Terus pemerintah juga saat ini sudah mencoba bekerja sama dengan Pak Tani karena mungkin karena prestasi beliau bagus. Salah satunya saat ini akan ada program misalnya pemberdayaan ekonomi di perkarangan rumah. Pangan Lestari bang. Jadi Pangan Lestari itu tahun kemarin Pak Tani nggak dilibatkan, walaupun dia yang diajak konsultasi tiba-tiba tersingkirkan. Tapi tahun ini berkat ini tenar beliau bagus sekali dan prestasi beliau nggak menurun. Tahun ini alhamdulillah mereka memanfaatkan. Dan yang terpenting bang, prestasi tersebut hadir dan lahir ketika sosok Bang Ges masuk nih kayaknya nih bang. Karena enggak, saya hanya bahasa viral bang enggak. Saya simak bahasa viral nih. Kalau nggak viral nggak dibantu gitu. Dan Bang Ges kan fungsi jurnalis nih. Iya. Udah. Yang kita mau simak, yang mau kita kutip di sini situ. Ya. Bahwasanya fungsi jurnalis itu ya ini seperti ini gitu. Ada hal-hal yang memang perlu kita orbitkan, perlu kita tampilkan, atau di situ kita hadir bang, di situ kita lahir gitu. Dan abang kembali lagi memberikan sebuah hal yang memang kita bilang masyarakat melihat sisi lain bang. Iya, betul. Tapi abang berikan sisi yang dimana sisi itu seharusnya mereka lakukan gitu. Iya betul. Karena dan begini di program Pak Tani tersebut apa nih bang ya? Yang memang sangat luar biasa di situ lahirnya Bang Ges gitu. Dan kenapa nih abang melihat hal itu perlu dibantu juga gitu? Apa yang abang inginkan manfaatnya kepada abang secara pribadi dan orang lain itu di situ? Masalah di dunia pertanian mungkin Bang Rawi lebih paham karena sudah mengelola pertanian. Nah, gitu lah kan. Sudah menjadi salah toki di pertanian. Masalah di pertanian di Aceh, khususnya di Aceh Timur, itu selalu di kelangkaan pupuk. Jadi hadirnya Pak Tani, dia memberi solusi bahwa pupuk itu nggak mesti kita beli, nggak mesti kimia, tapi kita bisa buat pupuk sendiri dengan harga yang lebih murah, mudah didapat, dan harga jualnya lebih tinggi karena mereka tidak terkontaminasi dengan kimia. Nah, itu yang saya membuat termotivasi ini kayaknya keren nih kalau kita angkat nih. Jadi akhirnya walaupun Pak Tani juga dapat ancaman juga dari pengusaha-pengusaha pupuk kan. Oh, pernah ya? Sering. Jadi karena dia kawan-kawannya jurnalis, agak goyang juga yang ini kan yang gitu. Jadi itu jadi menarik sehingga petani sekarang ini dia pupuk bisa buat sendiri. Terus hasil produksinya juga bisa berlimpah. Lebih baik daripada hasil pupuk non organik gitu. Jadi ini kayaknya jangankan saya, Abang Darwin pun kalau melihat itu pasti Abang Darwin akan bantu Pak Tani. Gitu. Karena ini tergerak hati kita. Enggak, kita berbicara ini posisi gini loh bang. Kembali lagi abang kan jurnalis nih. Udah finansial kan nggak ada di situ bang. Itu kan manfaat buat orang lain. Ngapain abang di situ?
Disinilah kebahagiaan jadi jurnalis. Kebahagiaan jadi jurnalis seharusnya bang ya? Iya, sebenarnya gini, jurnalis itu kan dia yang menjembatani, dia yang memfasilitasi sesuatu berita. Dia akan jadi berita ketika dia punya narasumber. Bukan jurnalis abal-abal yang dia mengimprovisasi, dia berimajinasi sehingga dia buat berita entah apa-apa kan. Karena kayak abang bilang tadi, soal jurnalis di sini juga banyak yang negatif. Makanya kita coba ambil sisi positifnya saja. Makanya jurnalis ini sangat berperan. Dia daerahnya akan maju atau tidak, itu sangat salah satu ketergantungannya bang ya. Iya betul. Iya. Nggak ada uang loh bang. Kalau rezeki ada, karena kebutuhan kami. Nggak uang bang, bukan rezeki nih. Iya. Kalau rezeki napas rezeki ya kan. Bangnya sosoknya brewuan ini kan rezeki juga gitu kan. Jurnalis, kalau kita masuk ke jurnalis yang memang profesional, yang memang punya perusahaan resmi, kayak saya misalnya di SCTV. SCTV bang. Dulu saya di Metro TV, SCTV. Jadi itu memang kita digaji bang. Walaupun tidak banyak, tapi kita punya penghasilan tetap. Cukup bang. Cukup itu kan bagaimana kita bersyukur bang. Yang saya lihat di sini loh bang. Abang ngapain sih jadi jurnalis kayak gitu? Kan gitu maksudnya. Ngapain jadi jurnalis yang memang sorry mungkin kan dengan pengalaman kerja abang di media TV nasional, ya kan, dengan pengalaman abang yang lain juga, ya apa ya, secara finansial masih tahun lalu masih naik Honda keluaran tahun 70-an loh bang. GL Gitu. Pro. Enaknya jadi jurnalis seperti itu di mana? Apa yang memotivasi abang itu jadi jurnalis seperti itu? Kenapa abang nggak coba ya seperti teman-teman yang lain dan semacamnya gitu? Atau bahasanya kenapa nggak jadi finansial aja sih, di situ kan enak loh. Makanya saya dari awal saya coba menjelaskan lebih sederhana. Ini sesuatu yang saling berkaitan. Dulu saya di dunia aktivis anak dan perempuan. Banyak hal terobosan yang dilakukan kawan-kawan, termasuk saya bagian kecil dari itu, tapi tidak pernah terpublish, sehingga orang nggak tahu bahwa di Aceh besar, misalnya sudah ada kota layak anak, tapi yang tahu itu cuma pemerintah dan pekerja sosial itu sendiri. Nah, dengan adanya peran jurnalis, ini dipublish, ini akan lebih tersebar luas sehingga orang tahu dan punya role model baru. Ternyata gini loh bagus, gini loh bagus. Seru nggak bang sih? Nah, saya coba masuk ke dunia jurnalis dan saya pilih televisi karena saya sadar dari survei-survei yang ada, masyarakat kita masih nggak suka membaca. Mereka lebih suka menonton. Makanya saya berjuang. Sama kayak pemerintah bang ya? Saya berjuang untuk di dunia televisi. Dan pemerintah juga suka kelabakan ketika wajah dia langsung tershoot dan nampak kan, dia nggak perlu apa-apa. Makanya saya pilih jurnalis televisi. Walaupun tantangannya besar bang, karena jurnalis tulis itu atau jurnalis foto, tantangannya juga ada sih. Tapi jurnalis TV itu lebih parah. Masih bisa 404 lah bang ya. Nah itu non-fan saya nggak paham. Kan? Tapi kalau jurnalis televisi, tugasnya itu merangkap. Dia double tugas. Pertama dia mengambil gambar, terus dia harus mengediting, dan juga dia harus memberikan narasi dan semacamnya bang. Dan dia juga harus punya narasumber yang berimbang, yang kita harus wawancara sendiri. Kalau secara kualitas bang, kita nggak perlu mempertanyakan lagi. Yang jadi pertanyaannya nih bang, ngapain kerja kayak gitu? Dari memang kan abang track record dari bla 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 semacamnya, kehidupan yang memang apa ya, abang nggak mau kehidupan yang abang alami itu dirasakan oleh anak-anak yang lain gitu bang, ya kan? Itu udah kita bilang dengan abang berbakti di dunia yayasan dan semacamnya yang lain tadi. Tapi ini milih jurnalis juga nggak milih ekonomi, udah malah mengorbitkan hal-hal yang atau menampilkan hal-hal yang berbeda. Abang ingin publik apa yang seharusnya masyarakat lihat, apa yang seharusnya didukung pemerintah. Abang ini kan menjadi balance di antara pekerjaan abang ini dengan orang lain. Lagi-lagi abang nggak ada di situ manfaatnya. Itu secara tanda kutip besar nih bang. Ngapain lagi ke sosial gitu. Nah, jadi bang Ges ini sebenarnya yang abang cari di situ apa sih? Apalagi sampai sekarang nih bang, begitu di jurnalis, labelnya kan masih ada nih. Jurnalis iya, seniman iya, ya kan, aktivis juga masih iya, masih kemarin masih keluar lah sedikit statement kan gitu bang. Jadi sekarang abang ini kan aktif di misalnya di dunia seni full nih, ya kan, jurnalis juga seni full yang seperti abang buat kegiatan lagi-lagi sosial nih bang. Abang buat konser amal untuk Palestina, ya kan, abang buat konser amal untuk beberapa kegiatan yang lain. Daerah bencana. Daerah bencana. Abang ngerangkul teman-teman seniman ini
untuk berbuat ke sosial lagi. Lagi-lagi di 3 dunia yang abang jajaki ini, lagi-lagi lari ke sosial nih bang. Ya. Ngapain sih bang Kubut nih namanya Ya. Kubut nih? Saya coba jelasin soal bukan menjelaskan tapi berbagi informasi soal pentingnya jurnalis. Karena gini, Nabi aja ditugaskan itu kan dia untuk menyebarkan kebaikan. Menyebarkan transfer bang. Persoalan kita baik nggak baik itu bukan persoalan Nabi lagi itu. Ya. Berarti kita emang kampung hati kan gitu. Nah, kami di jurnalis, saya dan beberapa kawan-kawan itu selalu mencoba berita-berita positif sehingga itu kawan-kawan yang lain melihat, menonton itu ada referensi-referensi baru. Dan itu kalau saya bilang diukur dengan materi itu luar biasa bahagianya kita. Tapi ada diukur nggak bisa bang? diuangkan dengan bahagia lebih besar ketika misalnya Nggak dibayar? mohon maaf ketika misalnya ada anak-anak dia sakit kayak kemarin kita di Kepenarun itu dia anak mualaf dia sakit hidrosipalus kepalanya membesar cairan itu tiba-tiba datang kita liput dan orang kelelabakan sehingga dia dibantu operasi sampai ke Adam Malik Medan. Ketika anak itu hampir sembuh, orang tuanya dapat bantuan di kawan yang lain, itu bahagia gitu luar biasa tuh. Kebahagiaan. Jadi nggak semata-mata juga kita bicara uang dalam soal jurnalistik itu, tapi bicara kepuasan. Dan ada beberapa di Aceh dan di Aceh Timur misalnya, ada kawan jurnalis yang sudah tua pun dia tetap bertahan dengan uang pas-pasan, tapi dia punya kebahagiaan luar biasa. Sehingga dia tampak awet muda, dia tampak nggak punya beban apapun. Jadi dia ini abang mau ngomong ke diri abang sendiri. Enggak, itu salah satunya gitu. Siap. Jadi orang nggak tahu kalau kita lahir 82. Iya, kan? Gitu itulah bang. Berarti sebenarnya penyediaan ya, yang abang cari kebahagiaan. Iya, betul. Udah. Dan seharusnya jurnalis itu juga, ya ini tugas mereka. Jangan apa tuh kalau bahasa abang yang biasanya itu jangan sikit-sikit. Waktu lah kan gitu, jangan sikit-sikit waktu lah. Kan Camp gitu. kalau bahasa. Oh camp, ya. Ada camp. Jangan sikit-sikit camp bang tapi. Ya itulah bang. Semua dunia ini ke sosial lagi larinya. Abang cuma nyari kepuasan batin di sini. Dimana ketika abang bantu orang ada kebahagiaan tersendiri dalam diri abang gitu. Kayak ngerasa bangga, puas dan semacamnya. Di dunia seni juga gitu loh bang. Bahkan informasi abang pernah buat konser amal dan nggak ada bayaran loh bang. Iya. Abang kan butuh makan nih. Iya betul. Apalagi caleg loh bang. Nggak butuh kampanye loh. Jadi gini, kita coba memilah-pilah. Memilah-pilah misalnya, kenapa saya suka dengan dunia jurnalis misalnya dan saya memilih jurnalis televisi yang memang media nasional dan mereka juga punya tanggung jawab untuk membiayai saya. Nah, sehingga saya nggak konyol-konyol betul nih. Saya mau buat berita yang bagus-bagus, yang positif pun, saya tetap dibayar walaupun nggak akan sebanyak kawan-kawan yang memang mencari uang yang ada waktu itu satu. Yang kedua, secara dunia seni pun, saya alhamdulillah dapat juga penghasilan di YouTube pertama. Yang kedua, ketika mereka minta perform profesional, konser profesional, saya punya grade harga yang luar biasa. Kalau orang-orang bilang itu mahal kali si Munji, si Gesu mahal kali. Ya itu, kenapa saya mahalkan? Karena ketika saya rekaman, ketika saya buat video klip, ketika saya proses, itu kawan-kawan yang bilang mahal tuh nggak pernah bantuin apapun. Nggak pernah bantu. Jadi makanya sekali tampil kami sampai maaf kadang ada puluhan juta kalau mereka undang band. Kalau dia undang solo, mungkin grade-nya 5 juta ke bawah, tapi nggak boleh di atas. Nggak boleh di bawah 4 jutaan gitu. Jadi saya punya grid untuk perform dan kenapa tidak ketika saya punya perform yang bagus, bayaran yang bagus, saya juga meluangkan waktu untuk perform sosial. Misalnya setiap ada banjir, orang-orang sibuk perform sosial, ngutip dana, beli mie instan, telur gitu-gitu kan. Enggak, saya malah kemarin bikin konser dana itu kita sumbang 1000 pohon. Yang kita sumbang itu pohonnya. Yang abang lihat bukan pohon sawit bang, tapi pohon yang bisa menyerap air. Iya, siap. Jadi berarti abang lihat sisi lain di situ ya? Sisi lain. Dan saya sangat yakin, teman-teman pekerja sosial sangat yakin, teman-teman jurnalis yang masih punya idealisme itu sangat yakin, kalau kita suka membantu orang, ada aja bantuan yang datang kita tiba-tiba. Dan itu yang abang dapatkan sampai saat ini? Sampai termasuk sekarang saya sudah punya 5 anak bang. Enggak, itu 5 anak bantuan orang? Enggak kan?
saham saya, Oh, saham. tapi Saham. ketika misalnya proses, misalnya anak kelima si Azahra tuh yang saya lebih lucunya sekarang. 2 hari beda sama anak saya nih, Iya, Bang. kan? Ketika saya ke rumah sakit, tiba-tiba dokter telepon dokter Ai karena dia kenal kita sering publish rumah sakit Zubir Mahmud sisi positifnya. Ketika teman-teman lain menyerang, tapi kita melihat sisi positifnya. Sir, tenang, pokoknya ada, Iya, iya. ada kamar aman tuh, gitu kan. Terus tiba-tiba dokter spesialisnya pun perempuan, dokter Ari itu kebetulan temannya saya juga, suaminya teman saya. Ini yang Munzir ya, kawannya yang ini ya. Sampai dibantu persalinan sampai hari ini dia tetap WhatsApp dengan dokter, kesibukan luar biasa. Bang, gimana pertumbuhan anaknya, gimana mamanya sehat. Jadi itu kalau saya yakin orang-orang kaya yang lain pun nggak akan dapat pelayanan yang luar biasa seperti itu. Enggak, pertanyaan gini, Bang. Abang nggak merasa malu? Abang caleg loh. Dibantu sama orang, Abang malahan bangga nih, nggak merasa malu nih, Bang? Kita bukan dibantu dengan uang. Iya. Makanya kita nggak akan merasa malu karena kita dibantu dengan jasa. Karena kita juga pernah melakukan hal Berjasa. sama. Bukan berjasa tapi melakukan hal sama lah. Feedback. Gitu-gitulah kan. Jadi akhirnya kayak ini Balen, dan ini memang perjalanan hidup seperti ini. Nah, kembali ke soal misalnya kenapa tiba-tiba lo dari dunia aktivis, jurnalis, musisi tiba-tiba kok mencalonkan diri jadi anggota dewan? Ngapain lagi tuh? Mau ngapain lagi di situ nih, Bang? Mau ngapain lagi kan gitu? Mau bersosial lagi di situ? Nah, saya juga akan lakukan hal yang sama. Misalnya ketika saya mungkin Allah mengizinkan saya terpilih dan orang-orang suka memilih saya juga akan melakukan hal yang sama. Misalnya di Aceh Timur terutama. Iya. Bukan hanya di Dapil 5, di dapil-dapil lain juga. Itu bicara soal pendidikan, kesehatan, dan pelayanan hukum sangat buruk. Nah, saya akan dobrak ini. Iya. Bukan mendobrak dalam artian karena usia saya sudah nggak muda lagi, bukan mendobrak sebagai aktivis lagi, tapi akan mendobrak secara regulasi. Kita akan buat perundang-undangannya ini lebih baik misalnya. Oke lah di misal dunia pendidikan. Kasihan guru-guru sekarang terjebak dengan laporan. Anak-anak terabaikan. Iya. Terus fasilitas kesehatan fasilitas pendidikan juga sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan, Bang. Tapi kita berbicara perubahan yang ingin Bang bawa nih, Bang. Kalau kita simak dari awal pembicaraan, udah pasti itu, Bang. Abang nggak mau anak-anak merasakan umur 5 tahun itu jualan koran, ya kan? Makan nggak teratur, hidup nggak teratur, pendidikan nggak teratur. Makanya dari situ Abang masuk ke yayasan fokus bagian anak dan perempuan, ya, Bang. Udah. Dari segi itu, Abang masuk ke dunia jurnalis. Yang Abang ingin tampilkan di dunia jurnalis itu adalah bagaimana hal-hal positif atau hal-hal yang belum terambah, hal yang belum terjamah di dunia ini, di negara kita ini, atau di segi-segi sendi-sendi kehidupan sosial itu, Abang pengen tampilkan hal tersebut. Iya, betul. Termasuk contoh, Abang mengorbitkan karya jurnalis Pak Tani misalnya tadi, agar apa? Manfaatnya itu bisa diterima oleh orang lain. Iya, betul. Udah. Dari situ Abang kembali ke dunia seni. Kan gitu. Dari dunia seni juga yang ingin Abang kasih dan ingin Abang berikan. Kalau lagu nggak perlu ditanya nih, Bang. Poh Bandit, ya kan? Terus apa lagi? Preman, Hareman, ya Hawa kan? Dalam. Nggak ada yang nggak bersosial di situ, Bang. Semua kritik sosial. Dan yang Abang gambarkan di situ juga lagi-lagi nih, Bang, untuk publik, untuk sosial. Dan Abang pengen ngebuktikan lungnyo kan cuman ABC, tapi lungnyo pegedronya untuk hal umum. Ya, Saya betul. ingin berbuat untuk umum, untuk publik gitu, Bang. Itu lagi yang Abang gambarkan. Ya. Nah, nggak perlu dipertanyakan lagi ketika Abang di DPR berbuat hal yang sama. Ya. Karena yang saya kutip, kehidupan Abang ini, role model hidup Abang ini udah Abang sematkan gitu. Ya. Manfaat dari sini Abang bawa ke sini, dari sini Abang bawa ke sini, dan itu semua untuk sosial nih, Bang. Ya. Tapi ada lagu yang paling saya suka, Bang. Lagu Apa tuh, Bang? Pap Lemo. Yang cuma dengan lirik, ya. Tapi kita nggak mau bahas lagu Pap Lemo. nih, Bang. Kita mau bahas posisi di mana Abang nih ya. Dari semua bidang. Kalau pengalaman kayaknya ya di parlemen itu kan nggak jauh-jauh beda dengan dunia sosial yang Abang alami juga, ya kan? Butuh seni kan gitu. Iya, Seenggaknya nanti kalau Abang di situ udah tahu lah bandit-bandit seni mau olah satu kayak mana, udah tahu lah di situ kan gitu. Bandit Kantu juga. Bandit Kantu juga, ya kan. Jadi kalau pengalaman Bang dengan kritikan lagu Abang dan pengalaman jurnalis, pengalaman di dunia sosial, pengalaman pendidikan sampai ke Jepang, itu kayaknya pengalaman nggak perlu kita tanya nih, Bang. Udah.
kasih beberapa poin aja nih Bang. 3 boleh lah. Iya. Yang pertama pengen Abang rubah di Aceh Timur ketika Abang jadi DPRK ini apa nih? Sebelum jawaban situ, saya juga pernah jadi pendamping desa. Yaitu saya tadi potong nih Bang, pendamping desa itu saya 3 tahun bertahan di sana. Pertama, saya malah jadi salah satu pendamping desa terbaik di Aceh. Iya. Mewakili Aceh Timur kan. Ada beberapa kawan-kawan di Aceh Timur terbaik karena kita waktu tahun pertama itu kita nggak punya regulasi, nggak punya aturan baku bagaimana membuat laporan, bagaimana membuat pertanggungjawaban desa itu. Kita yang melahirkan tuh. Saya dan beberapa kawan-kawan untuk melahirkan itu. Gitu. Nah, tapi tahun kedua 3 kita sudah disuapi oleh nasional bahwa harus begini formatnya, sehingga misalnya dari tenaga Jakarta itu mengirimkan pesan ke tenaga Korprov di Provinsi Aceh, terus Provinsi Aceh mengirimkan ke TA tenaga ahli di Aceh Timur, Aceh Timur ke PD pendamping kecamatan dan PD ke PLD pendamping desa. Itu hal yang sama, nggak ada apapun perubahannya. Nggak ada perubahan, berarti kita cuman fungsinya bukan mengawasi desa, memberikan program-program terbaik dari desa untuk pusat, tapi malahan pusat yang seolah-olah udah tahu gitu apa program sampai ke desa ini. Beda lubuk kita dengan lubuk pusatnya begitu. Ikannya juga berbeda. Jadi kita disuruh paksa adopsi itu. Dipaksakan, sama dengan dunia kesenian misalnya. Saya dulu ada 2 tahun berturut-turut mengajar seniman gerakan seniman masuk sekolah. GSMS itu. Dan ketika saya masuk ke sekolah itu pun yang saya lihat alat musiknya alat musik Jawa semua. Cuma di label pintu Aceh supaya yang pegang alat musik Aceh. Rapainya rebana. Jadi memang dipaksakan. Selain proyek juga dipaksakan kepala kita untuk mengikuti irama mereka. Tanda kutip proyek Bang, ini program kan program kementerian semua nih Bang. Iya, kalau Rapai harganya, kalau Rapai yang bagus itu 5 juta. Ini rebananya mau ribe. Jadi uangnya itu 5 juta tertulis. Separah itu. Karena kita program Bang ya? Iya, program pemerintah yang disamakan harus begini dan uangnya entah mengalir kemana-mana kan. Begitulah. Berarti separah itu dunia kita, dunia ini. Dan nggak buka sedikit lagi Bang? Dibuka sedikit lagi aja maksudnya. Aussie gitu. Iya, itu satu misalnya. Terus saya juga terlibat misalnya di kawan-kawan kemarin. Dulu 10 tahun yang lalu saya membawa nama Banda Aceh. Terus berikutnya saya kerja bareng kawan-kawan Birun. Tahun ini di PKA saya bantu full Aceh Timur. Tapi nggak dianggap lagi Bang? Ya seperti itu. Dianggap seniman itu seperti PSK. Setelah dipakai jasanya selesai. Nggak ada penghargaan apapun misalnya. Berarti bukan PSK dalam pekerja komersional, tapi lebih ke pekerja seni komersional. Enggak, pekerja saya komersil. Betul. Jadi gini. Jadi kawan-kawan pemerintah menganggap mereka butuh dengan seniman ketika ada event. Penghargaan apa pun nggak ada. Misalnya termasuk mereka menginap semalam, terus kalau udah selesai event mereka harus pindah dari penginapan itu. Harusnya event PKA itu seniman bisa menginap beberapa malam sehingga dia bisa juga menonton seni-seni yang lain. Sehingga dia juga punya referensi. Dimanapun kita kan dari desa, dari kampung. Ike pemain musik di kampung, bukan dari kota lain Tiban. Dia punya referensi. Bukan hanya orang dinas dikirim ke Jakarta untuk menghabiskan uang negara untuk berlama-lama, tapi mereka nggak paham. Itu. Yang kedua, pemerintah merasa ketika dia mengajak seniman, mereka sudah berbuat baik. Enggak. Misalnya dinas pendidikan di bawah dinas kebudayaan kan. Dinas kebudayaan diciptakan karena ada budaya, ada senimannya di situ. Jadi mereka harus bermitra, seharusnya begitu. Seharusnya. Jadi otaknya harus dirubah dulu. Harus saling menguntungkan lah. Menguntungkan. Bukan dinas itu lahir karena untuk memberdayakan seniman, enggak. Karena tapi keterbalikan, karena seniman ada, budaya ada, makanya mereka harus lahir. Gitu. Harus lahir. Jadi itu satu. Fungsi yang terbalik yang ingin Abang rubah berarti ini. Itu. Nggak, tapi pengalaman Abang ini kok jadi korban terus sih Bang? Jadi korban. Mungkin 3 tahun jadi pendamping desa nih Bang, ya kan? Yang Abang lihat di situ itu hanya program di mana mengenyangkan satu sektor, kementerian bahasa kasarnya kita bilang. Dan harus posting, ya kan? Harus menteri itu, harus wapres itu kita posting supaya enggak program kita nggak terima nih. Kasihan pendamping desa itu kasihan. Mereka kalau mau curhat, kasihan kali teman karena mereka job desa begitu. Harus posting si Mimin itu nggak kerja nggak makan loh Bang. Si Mimin itu kan kalau nggak kerja nggak makan kayak nggak percaya sama Tuhan kan. Luas sekali tapi luas. Kan kalau nggak jilat nggak enak loh Bang. Kan itu yang opsi itu kita sekarang. Memang harus ada jilat, tapi saya bukan masalah itu. Jadi gini,
kita harus optimis. Kita punya Karakter ya. karakter masing-masing. Kita terus orang merdeka. punya dia pikir masing-masing. Kita juga punya skill masing-masing. Jangan bergantung dengan pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, dua soal tadi peran pemerintah juga nggak ada. Sangat kecil ketika ada event saja. Dan kalaupun misalnya seni, misal dianggap seni Munzir atau Banggai Nggak enak, nggak nyaman. menyalahi syariat. Oke, saya terima. Tapi persoalannya seni tradisi yang lain pun, Sedati, Rapai, malah kita kemarin itu sempat meliput Rapai Bandar Khalifah. Itu Rapai tertua di Aceh loh Bang. Yang sekarang yang tinggal tuh penerusnya tinggal 5 orang lagi di seluruh Indonesia. Itu karena apa Bang? Karena nggak dipedulikan, nggak diberdayakan gitu. Tapi nggak bangga Bang. Kemarin kan kita juara 1 di PKA itu kan rumah apa tuh? Rumah ada juara 1 kita apa tuh Bang? Juara 1 cuma stan ya? Enggak kan setan, juara 1 aja cuma bagian makan-makan aja. Itulah setan kan juara 1, nggak bangga Bang. Gitu. Enggak. Setan kita malah bobrok kemarin itu kan. Oh bobrok. Patah ininya. Patah. Yang nggak bisa dipublish karena media-media sudah dapat cam dari mereka. Jadi gitu. Jadi soal misalnya seni musik nggak bisa. Oke, kita terima. Tapi bagaimana seni tradisional ada, Rapai ada, Sedati ada, terus seni Islami juga boleh lah. Misalnya seni Islami ada Marawis, ada Diki, ada Dalam Ikhirat, ada nggak dipetaskan? Enggak juga. Ini korelasinya bukan masalah melanggar atau tidak, tapi menguntungkan atau tidak. Percaya sama saya bilang. Misalnya dunia olahraga nih, dunia olahraga sangat melanggar. Ada berapa poin? Iya. Misalnya kita nonton voli perempuan, kita nggak tahu yang nonton bolanya atau bola yang lain. Tapi orang menikmati, Bos. Iya. Menikmati dan. Tapi belum pernah Bang kayak diusir polisi syariat. Nggak ada ya. Dan penontonnya bercampur-campur nggak masalah. Nggak boleh. Teriak Ya? ngomong-ngomong kotor nggak lagi. Anak-anak itu 4-5 di situ teriak supporter. Iya. Dan itu dia berjalan terus. Biasa ada aja, sepeda Bang. Yang memang bajunya. Ya nggak apa-apa. Kenapa itu nggak melanggar? Karena menguntungkan. Karena menguntungkan. Itu satu. Yang kedua, banyak pejabat yang terlibat juga dapat fee dari situ. Yang ketiga, itu juga dapat penghargaan ke pelaku olahraga. Misal penghargaan 10, ya pemerintah dapat lebih banyak dari itu. Jadi, ini bicara untung rugi, Bang. Bukan bicara melanggar atau tidak. Berarti apa yang terjadi Aceh, Bang? Di Aceh. Aceh ya? Di Aceh apa yang terjadi di Aceh saat ini, porsinya apapun kegiatan yang memang untuk masyarakat, apapun kegiatan di dunia sosial, budaya, ekonomi, olahraga, poin terakhirnya ekonomi Bang ya? Iya. Apapun gitu. Di ujung-ujungnya akan tuh ada kalau tidak. ada ekonomi gitu. Kalau bahasa Bangnya siapa? Tergantung wate. Tergantung wate. Tergantung wate ya. Kamu nama saya penting wate aja Iya, Bapak. siap. Jadi gitu, saya agak sensitif kalau ngobrol sini, agak emosional karena memang ini nggak ada keseriusan. Kalau misalnya dikatakan kita seni budaya, kita peduli macam-macam, tapi itu nggak ada nonsen. Dan itu yang perlu pegah ketika Islam masuk pertama ke Nusantara itu Jadi bawa seni Bang? Di Aceh. Budaya Budaya yang dibawa, kena ceramah. Ya. Kan dikasih uang untuk orang bisa memeluk Islam, enggak, tapi budaya. Budaya Bang. Dan saya juga sangat ngefans dengan namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ketika dia pulang dari Arab, bukan air zam-zam atau kurma dia pulang, tapi biola. Dengan biola itu dia sosialisasi Islam. Bawa semua. Berarti bukan apa yang ingin ditampilkan itu bukan apa yang mereka bawa, tapi bagaimana manfaatnya seharusnya Bang. Ya? Gitu. Itu dia ya. Abang yakin juga dari Arab kan? Abang yakin nggak kalau abang udah jadi dewa nanti abang nggak akan berbuat hal yang sama seperti mereka? Saya tidak yakin. Tapi saya akan membuat hal-hal kecil untuk membuat ini. Karena kali ini kan, ini kita kan masuk ke ruang lingkup bandit nih. Bandit Gantu namanya. Bandit Gantu. Selama ini saya cuma bermain dengan bandit kota, bandit kampung, dan bandit seni olah proposal itu. Iya. Kalau bandit jubah bahaya Tuhan, saya nggak bandit sana. Itu bahaya kali kan? Iya. Oknum-oknum itu. Sekarang saya akan terlibat dengan bandit Gantu itu. Iya, bandit Gantu. Nah, tapi minimal kita akan tawarkan hal kecil loh, hal sederhana. Misalnya bagaimana seni budaya ini, terus bagaimana pelayanan kesehatan lebih baik. Pengalaman abang lah, gitu. Terus bagaimana pendidikan anak-anak itu, anak-anak itu sudah punya pendidikan, dan mereka nggak ini. Bukan hanya bicara pendidikan sekolah gratis, enggak, bukan itu aja. Gizi mereka gimana? Terus, tapi kan gizi di stunting ada tuh. Stunting tuh maksa kali kesannya.
Masa cuman dikasih telur 2 biji kan gitu kan? Hilang Memang stunting, Bang. Hilang stunting enggak. Nah. Dan saya sangat percaya dengan program stunting itu. Tapi kalau harus dijalankan dengan benar. Karena selama saya di Jepang itu kelahiran 80 90 ke atas, anak-anak Jepang tinggi besar. Padahal mereka kakek nenek ayah ibunya Jepang. kecil. Tapi mereka sekarang tinggi. Kalau kelahiran di atas 90 itu kebanyakan tinggi anak-anak Jepang itu. Karena program gizinya dari ibunya mengandung itu sudah dikontrol betul. Berarti kalau untuk di kita karena memang dijalankan dengan benar. Pertama, pejabatnya mengalokasikan dana dan menjalankan itu dengan baik, sehingga warganya juga menjalankan itu dengan baik, amanah. Karena pejabatnya amanah, sehingga rakyatnya juga harus amanah juga nih, harus kita buat dengan baik. Di sini nggak ada amanah, Bang. Di sini kan semua berlatar belakang proyek. Jadi dari pertama dari sunat, terus sampai ke posyandu di kampung, abang lihat yang dapat biskuit bodoh kan? Telur 2 biji kan? Kita kan punya telur juga, ngapain kita gitu lah. Nggak maksud telur di kampung di rumah, Bang. Ya, di rumah kan kita juga melihara ayam, Bang. Kan gitu. Benar. Gitu. Berarti, dan itu yang pengen abang rubah ya, walaupun hal kecil ya. Hal kecil. Kalau nggak terbukti gimana nih, Bang? Kalau nggak terbukti nanti mungkin di Ini sini di podcast ini. Kawan-kawan akan bisa melihat pertama sekali dewan yang mengundurkan diri itu saya. Ini dicatat ya. ya. Ini dicatat, direkam. Ketika memang ini nggak akan berubah sedikit pun, misal masih benak-benak hati itu orang ini, saya akan mungkin orang pertama yang akan mengundurkan diri. Karena saya nggak berguna di situ. Sama kayak saya mengundurkan diri di Pandaping Desa. Ngapain di saya situ? Karena nggak bermanfaat ya. Nggak bermanfaat, terus nggak harus bisa merubah. posting Cak Mimin tuh ngapain coba? Ngapain? Nggak ada apa untuk masyarakat. Nggak ada feedback buat masyarakat, Bang. Nggak ada. Misalnya saya dulu selalu dorong di Pandaping Desa itu bagaimana pemberdayaan ekonomi. Karena saya bilang terus terang sama kecil-kecil, sama camat, sama atasannya lagi, dana Pendamping Desa itu, dana untuk desa ini nggak akan selamanya ada. Kalau ini nggak dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi, nanti cuma terlibat di fisik-fisik saja. Dan terbukti sampai saat ini, Bang, kan nggak ada perubahan ya. Dan setelah kita telusuri, fisik itu lagi-lagi banyak menguntungkan. Baik itu camat, bupati. Kan ada persentase 15-20, Bang, makanya menguntungkan. Menguntungkan. Lagi-lagi kan tergantung wate. Kalau pemberdayaan ekonomi, itu pertama pertanggungjawaban susah. Terus kita terlanjur tidak percaya dengan masyarakat sendiri. Nyonya pinjam peng pasti hai bayu. Ya kalau satu dua kali biasa itu. Ya namanya masyarakat kita kan orang masih ekonomi bawah, Bang. Provinsi termiskin loh nih. Masa pemerintah nggak ngerti kan? Kan gitu, Bang. Sekali dua kali biasa, nggak ada pengembalian biasa. Tapi 3 kali ketika kita melakukan dikelola dengan profesional, insya Allah orang akan bayar. Misalnya kayak teman-teman warga meminjam ke bank yang memang riba tapi disyariatkan itu membayar mereka kan? Karena ada kok bisa tuh, Bang? Kok bisa berjalan? Kenapa program pemerintah nggak jalan gini? Berarti kan nggak serius nih. Yang nggak serius masyarakatnya, pemerintahnya? Pemerintahnya. Masyarakat kan begini, orang yang harus dilayani. Sementara yang dinas-dinas itu, dia makan, dia gaji itu dari pajak kita. Jadi pola pikirnya harus dirubah. BEPK lu dinah, lu dewan, lu bupati. Hai kah ku gaji ngan peng rakyat, ngan pajak kamu. Ngan peng kamu belau taka, belau kupli, belau rokok, pajak aja kujuk ku bayar. Tapi kan nggak enak, Bang, nggak seru lah. Jadi pejabat tuh kan, ya kan, duduk di mana, di tempat apa gitu kan. Gua pejabat loh gitu. Mana enak loh, Bang, kayak jadi pelayan. Pejabat itu tugasnya melayani rakyat. Itu tugas. Dia pelayan atau babu atau suruh rakyat. Dia itu tugasnya. Makanya di negara maju itu orang kita suruh jadi pejabat sangat susah. Nggak akan mau mereka. Karena mereka jadi babu, Bang. Dia akan jadi pelayan rakyat dan dia nggak akan bisa improvisasi. Nah, kalaupun di luar sana ada berapa pemerintah gajinya sangat kecil, kalau bukan kecil tapi mereka sesuai dengan UMR-nya. Itu pun karena mereka hobi untuk melayani. Dan Abang ingin bawa hal itu juga ya? Misalnya saya di Jepang itu, di Jepang misalnya, ada dia anak-anak dari kecil mereka sudah terdeteksi ini, dia suka di daerah pertanian. Ya udah, ketika dia besar dia akan mengambil pertanian, jurusan pertanian, dan dia akan bertani di desanya. Tapi kan dia gaji sama besar dengan gaji-gaji yang lain. Kalau kita kan beda, Bang. Kita kan dianggap hina kan? Iya. Padahal beri hadap aja, hadap petani, gitu-gitulah.